Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menceritakan proses penanaman tembakau saya dengan tumpang sari bawang merah yang menggunakan biosaka. Jadi di lahan yang sekitar luasnya ini sekitar 40 are. Kemarin ketika persiapan lahan, saya mencoba memasukkan larutan JMS atau Jadam Microba Solution, dan sudah 3 kali penyepraian menggunakan biosaka, dan tampaknya alhamdulillah tanamannya sangat sehat-sehat sekali, walaupun belum saya pupuk sama sekali, tapi dia menunjukkan tumbuhannya sangat sehat ya, dan seragam, tidak ada hanya beberapa persen yang mengalami istilahnya stres dari cuaca panas. Oke, jadi yang saya mau bahas hari ini tentang masa depan kita sebagai petani milenial di zaman atau situasi harga pupuk dan kebutuhan pertanian yang begitu mahal. Kalau tidak kita imbangi dengan pengetahuan dan skill, nampaknya mustahil pertanian ini akan menjadi mata pencaharian yang menjanjikan untuk kita para petani milenial, terutama kita khususnya untuk petani milenial ini kan, dari segi pengetahuan dan jam terbangnya kan kita sangat minim. Jadi memang harus kita akali dengan pengetahuan yang kita dapatkan dari luar. Nah, kita lihat sendiri perkembangan tembakaunya maupun bawang merah sangat signifikan. Di sini saya belum input ini ya, pupuk kimia dan inseknya. Kemarin saya sempat membuat neem oil. Nah, itu yang saya pakai untuk pengendalian OPT-nya. Sejauh ini saya sengaja biarkan, misalnya ada OPT yang menyerang, saya mau ambil ulat atau belalangnya, saya mau jadikan tempat uji coba obat-obat yang saya buat kemarin. Cuman susah juga, hanya mendapatkan bekasnya saja. Tapi dalam satu ini bisa saya simpulkan hanya 1% dari luas lahan saya ini yang terkena OPT.
Itu di sebelahnya udah pemupukan 2 kali, ini belum sama sekali. Ya, kita lihat perbandingan. Dan ini yang belum. Saya rasa selisih pertumbuhannya tidak jauh berbeda, karena itu pun dia menanam kemarin lebih awal, jadi saya menanam cukup lambat. Nah, di sebelahnya lagi ini punya keluarga saya, jadi kita lihat ya, dia full kimia. Cuman di sini saya masih karena masih sedikit ragu, karena tembakau ini kan yang kita cari itu adalah kualitas warnanya. Saya khawatir kalau misalnya saya aplikasikan full organik, khawatirnya nanti warna dari tembakaunya itu malah hitam. Mungkin saya butuh penjelasan dari ahli organik ya, pertanian organik, masalah pertanian untuk organik untuk tembakau ini. Semisalnya nanti saya gagal mempertahankan kualitasnya dari tembakau, mungkin saya akan beralih ke tanaman hortikultura yang lain untuk tahun depan. Kayaknya ini bekas diterjang oleh anjing liar. Nampaknya rusak ini bawang. Oh iya, kemarin juga saya semprot 7 hari setelah tanam. Kemarin saya coba spray dengan asam humat plus biosaka dengan SOP biosaka. Alhamdulillah sangat memuaskan hasilnya. Jadi mari untuk kita petani milenial jangan terpaku oleh keadaan dan situasi yang sekarang ini, dimana limitnya pupuk dan mahalnya bahan-bahan pertanian seperti pestisida. Jadi kalau kita bergantung pada pertanian konvensional, saya rasa sangat sulit untuk kita bisa menikmati hasil dari pertanian ini. Mungkin bisa, tapi sangat minim, karena kita tidak bisa menekan pengeluarannya di situ. Paling tidak apabila kita ragu dengan metode pemupukan organik, paling tidak kita menekan pengeluaran pestisidanya dari fungi maupun insek. Ya, selama proses saya memutuskan untuk bertani organik ini tentu banyak sekali rintangan maupun olok-olokan dari masyarakat setempat. Tapi jangan didengarkan, karena di sini kita masih berproses. Yang penting nanti hasilnya yang bisa membuktikan.
dan juga kita melakukan eksperimen ini kan, di situ juga ada nikmat yang terselip. Jadi gagal maupun berhasil, jangan pantang menyerah, teruslah mencari ilmu ya, mencari ilmu sebagai bekal kita untuk bertani. Jadi saya ini termasuk petani milenial yang cukup pemalas dalam hal berbagai macamnya. Dari kalau orang-orang sini, kalau kita tidak rajin ke sawah ini itu, kita dicap pemalas. Jadi cara saya untuk mengakalinya, import pestisida yang seharusnya saya beli, jadi saya buat caranya. Nah, dari harga pestisida yang sekian banyak, mungkin di situ saya bisa memberikan upah buruh untuk mengerjakan seperti penyaingan gulma, pembuatan irigasi, dan lain-lain. Jadi jangan seperti prinsip dasar dalam pertanian jadam itu. Di sana kemarin saya baca, kita tidak perlu bertani harus ada uang, tapi bertanilah agar kita menghasilkan uang. Gimana caranya? Yaitu itu PR kita untuk mencari tahu gimana caranya. Oke, mungkin sekian review yang saya buat. Semoga para petani milenial yang menonton video ini bisa bermanfaat. Jadi input yang saya masukkan di lahan pertanian saya ini adalah metode jadam dan biosaka. Jadi metode jadamnya saya gunakan hanya di dasar mikrobanya, JMS. Oh ya, dengan jadam sulfur dan jadam wetting agent untuk pestisidanya. Selebihnya itu saya gunakan metode biosaka. Mungkin untuk beberapa hari ke depan saya akan melakukan pemupukan dengan standar pupuk kimia. Cuman di sini saya akan menggunakan SOP biosaka. Saya akan menggunakan setengah dari jumlah pupuk yang tahun-tahun kemarin saya gunakan. Karena dalam pengaplikasian biosaka itu, supaya kita bisa melihat biosaka itu bereaksi atau tidak, kita harus menekan pengeluaran pupuknya. Oke, mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pertanian milenial Indonesia. Salam lestari.